Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin wa ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat sehat wal afiat, dan sehingga alhamdulillah kita semua para jamaah Masjid Quba dapat menikmati ibadah sholat subuh berjamaah, dan insya Allah nanti kita akan mendengarkan ilmu, akan mendengarkan suatu kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Ahmad Nasihin MA. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan di dalam menghadapi segala urusannya di dunia maupun di akhirat. Salawat teriring salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan senantiasa kita semua selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilahkan pada Al-Mukarram Al-Muhtaram kita Kiai Haji Ahmad Nasihin. Padanya kami persilahkan. Wala tafaddal alaihi mashkuran. Assalamualaikum. Baik, alal muslim akan melanjutkan yang ينبغي معلم يتخلق بالمحاسن أراد الشرع بها دال حميدة الشيم بعد النصر الله. Sepatutnya bagi seorang pengajar, syaikh, agar memiliki akhlak hal-hal yang baik. Karena telah disebutkan di dalam syariat tentang hal itu. Sudah sampaikan beberapa pertemuan yang lalu. Dan juga punya perilaku yang terpuji, al-hamidah, dan berperangai yang menyenangkan. Al-mardiyah di sini menyenangkan. Jadi enggak seorang pengajar itu enggak boleh wajahnya wajah merengut gitu. Apa wajah merengut tuh? Menyeramkan gitu. Anak murid tuh kalau ketemu yang si A ini killer ini. Ya. Kalau anak kampus tuh julukan, wah itu dosen killer. Ini kita kalau bikin pelanggaran bisa di-strap sampai habis pelajaran. Kalau zaman saya dulu, masya Allah, zaman saya dulu tahun 80-an begitu, kalau ada pelanggaran satu di antara murid itu, telapak tangan kita ditaruh di di papan tulis, digambar pakai kapur. Ya, ada yang ngalami. Generasi-generasi sampai habis. Ya Allah. Padahal gara-gara cuman izin ke toilet doang itu. Ini alasan ini. Alasan. Gak mau ngikut pelajaran. Ya.
Ada yang ngalamin ya? Insya Allah. Wala, seorang pengajar nih, dengan begitu saja, bukan berarti berniat agar dia nampak seram dan menyeramkan bagi murid-murid, tidak. Tapi tetap dengan tujuan agar murid-muridnya, anak didiknya, merasa ada hikmah dan pelajaran yang bisa diambil. Ente jangan bikin pelanggaran dengan segala macam alasan ente bikin. Ini termasuk juga ta'adab. Akhlak ente menjadi murid. Jangan asal guru yang nggak dia suka, dia keluar. Ana punya dulu guru bahasa Inggris. Namanya Ajib. Siapa namanya? Abu Naim. Abu Naim, ya orang Abu Naim nih. Kalau bahasa kita tukang tidur. Anak-anak, mana Abu Naim? Ya, kalau Pak Abu Naim yang datang, gitu. Aja udah. Orang yang datangnya, bapaknya tukang tidur, gitu. Diledekin sebab begitu. Subhanallah. Akan tetapi, di balik nama yang unik itu, ketika beliau mengajar bahasa Inggris, walaupun kita, Masya Allah, 20% saja yang paham, tapi tetap duduk, mutmainin, tenang gitu. Gak gerasa gurusuk, gak gerasa gurusuk. Gak kayak ada tumaknya begitu. Gak ada. Gak ada, tenang aja. Kenapa? Karena berharap keberkahan ilmu yang bakal disampaikan oleh guru kita. Hati gak paham. Ya, karena setiap guru miliki apa? Sir, rahasianya sendiri-sendiri. Bisa jadi tadi malam, guru-guru kita itu sudah berdoa, ya Rab, saya akan ketemu murid-murid saya yang unik-unik. Yang kalau saya ngajar walaupun nggak ngerti, dia diam. Ya karena nggak ngerti, makanya diam. Walaupun dia nggak paham, dia tetap tenang. Walaupun dia nggak suka, dia nggak protes. Maka mudah-mudahan dengan semuanya itu, engkau berikan keberkahan buat mereka semua, ya Rab tuh. Bisa jadi guru kita tuh begitu. Tahu-tahu lulus aja ujian bahasa Inggris. Padahal kita cuma coret-coret doang. Kadang ngitung kancing. A, B, C gitu ya. Ada yang begitu dulu? Oh, jangan-jangan begitu semua kali. Allah. Ya. Maka dengan ketika seseorang pengajar atau seorang guru, seorang syekh, di samping berperilaku terpuji, berperangai menyenangkan, tidak punya itu sistem pengajaran yang menyebalkan atau membosankan begitu, menjemukan. Karena sebab apa? Sebab dia berharap anak-anak muridnya terbimbing daripada cara mengajar dan mendidik ke arah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. من الزهادة في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهلها. Apa yang diarahkan oleh guru tersebut, salah satu di antaranya adalah bersikap zuhud terhadap duniawi. Maka nampak dari seorang murid, ketika muridnya melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, menghasilkan sesuatu, maka dia akan nampak siapa yang menjadi pengajarnya. Oh, ajar. Gurunya orang yang ada. Zahidun minad dunya. Orang yang nggak berpikiran, saya nanti kalau jadi dosen di satu perguruan tinggi, atau saya mengajar di satu yayasan pendidikan, saya akan terjamin kehidupan saya akan merasakan kenyamanan, tapi tanda kutip, dalam hal duniawi. Akhirnya hilang keikhlasannya, tidak sampailah niat yang ikhlas tersebut, kemudian hilang daripada keberkahan ilmu, dan pengajarannya tidak menjadi benar. Ya, murid-muridnya ya sama sudah hasilnya. Kemudian seorang guru atau pengajar harus menyedikitkan atau mengambil daripada
perkara ad-dunya. Dan tidak peduli dengan materi duniawi, nggak mikirin. Dan juga para pemilik materi tersebut. Karena biasanya kalau kita dilihat ada di sinetron-sinetron, ada di film-film atau bahkan mungkin dalam kenyataan. Siapa yang punya yayasan nih? Fulan. Oh, Masya Allah. Yayasan ini dibangun prakarsa beliau. Bukan karena sebab sumbangan dari apa namanya itu, yayasan mana-mana atau dari yang lain luar negeri dan sebagainya. Karena murni beliau pendiri yayasan, beliau pengusaha dan segala macam. Mulai berubah. Ya, seorang pengajar terus mulai berubah. Wah, kalau begitu, aneh deketin aja udah yang punya yayasan dah. Diakrapin tuh sama si fulan ini. Ya, seorang pengajar tersebut akhirnya muncul. Ya, hilang sifat zuhudnya. Sifat tidak mempedulikan duniawi hilang. Yang penting anak bisa dekat yayasan, masuk gak masuk gaji tetap. Kalau perlu masuk anak lebih banyak, tugas ngajar anak lebih banyak, wala bodus anak pasti lebih banyak. Begitu. Sudah mulai begitu. Nah, ya. Akhirnya sifat yang begini akan melahirkan murid-murid yang dengan prinsip yang sama. Karena sir itu sambung. Rahasia keberkahan itu bersambung. Bahasa kalau yang lain ya, stafetnya aja udah pasti. Muridnya bagaimana? Gurunya. Siswanya bagaimana? Pengajarnya begitu. Maka dihindarilah oleh kita yang tidak semestinya. Was-sakha wal-jud wa makarimil akhlaq. Begitu juga seorang pengajar atau al-muallim harus bersikap dermawan, murah hati, beretika mulia. Makarimil akhlaq. Masya Allah. Masih ingat, masih kecil, mungkin mulai besar, mungkin hari ini kita masih terngiang dengan satu kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama bu'ithtu litammima makarimal akhlaq." Kesempurnaan seorang hamba dari umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia adalah kemuliaan daripada budi pekerti atau etika yang mulia atau akhlak yang tinggi. Ya, karim. Oh. Di pendidikan kita ini siapa namanya? Nadim Makarim. Ya. Maka mudah-mudahan anak-anak Indonesia dengan menteri pendidikan yang punya nama Makarim, maka pendidikan kita lebih mulia dan dimuliakan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Karena kalau dengar-dengar sistem pendidikan hari ini kan berbeda. Di samping yang lulus tanpa tatap muka, ada orang yang baru daftar terus lulus. Ada orang yang tidak pernah ketemu gurunya tapi wisuda. Ada orang yang nggak pernah ngelihat papan tulis tapi dia pakai toga dan segala macam. Nah, itu zaman ini itu. Maka mudah-mudahan salah satu syarat untuk ilmu itu kan harus musyahadah, berhadapan. Jangan kita berhadapan sama laptop mulu. Kadang-kadang gurunya ngajar, dia tidur. Kecapean mata ngelihatin, mantangin laptop. Iya. Dan banyak itu. Salah satu di antaranya saya punya adik itu kalau sudah, apa namanya itu, sekolahnya daring ya. Istilahnya daring. Lama-lama mulai dadanya agak miring. Miring. Daring itu dadanya agak miring. Lewatin, kameranya kelewat. Akhirnya dia tidur. Iya. Dosennya mau ngomong aja. Temen yang lain nungguin, kok hilang ini. Yang satu nggak kelihatan mukanya. Ternyata udah berbaring dia. Dia tidur. Ya Allah. Maka mudah-mudahan kesulitan ini, keadaan yang apa namanya, ya Masya Allah, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala
agar semua kehidupan menjadi normal kembali. Ya, anak-anak kita semua bisa belajar berhadapan dengan guru-guru mereka, mendapatkan keberkahan-keberkahan dengan memandang wajah guru-gurunya, didoakan oleh guru-gurunya. Akhirnya mereka dapat bukan cuma manfaat ilmu, tapi maslahat. Ya. Baik. Wa talaqatil wajhi min ghairi khurujin ila haddil khala'ah. Dan juga seorang pengajar itu harus punya wajah yang apa? Yang berseri-seri gitu. Dengan tanpa keluar ke batas mengumbar diri ya. Maksudnya nggak harus mengumbar diri. Apa kalau bahasa lainnya itu tebar pesona begitu kira-kira. Iya. Jadi guru itu nggak harus tebar pesona. Karena dengan ketika seseorang memiliki niat yang ikhlas, hati yang tulus, wajahnya memancarkan pancaran ilmu yang memang ada nur, ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika ada pengajar yang demikian, nanti murid-muridnya pun subhanallah wajahnya pun wajah bahagia. Belajar pun belajar dengan ceria dia. Waduh, asik nih. Ada bapak misalnya, ada Ustadz Anam nih yang ngajar. Yang dia girang hatinya. Coba kalau ini wah, ya mah ini Ustadz killer gitu. Nggak mau hadir ah. Nggak ada begitu. Nggak ada. Mereka semua girang, senang, bahagia. Kemudian, ya kadang-kadang begini, saya maaf, ada terutama di kampus-kampus ya, terutama di kampus. Contoh, anak muridnya umuran 19 tahun atau 20-an lah. Dosennya umur 30-an atau bahkan mungkin kurang. Karena kalau orang kuliahnya standarisasi 4 tahun, maka belum 30 dia sudah bisa menjadi dosen. Kalau dia pasca sarjana sudah selesai. Jadi kalau dia ikut akselerasi, bisa jadi umur belum 30 dia sudah doktoral. Itu kalau laki-laki saja mempesona gitu. Apalagi harem perempuan. Masya Allah. Udah repot itu anak-anak muda. Kalau jadi muridnya, jadi mahasiswanya. Artinya seorang guru itu dengan wajahnya yang wajah berseri-seri, gak berniat untuk tebar pesona atau mengumbar diri, itulah yang benar. Guru yang benar yang begitu. Jadi guru yang berakhlak. Kemudian wal hilm was sabr wat tanazzuh an danil iktisab. Juga seorang pengajar yang punya sikap al-hilm. Hilm itu penyantun, ya. Santun, tutur katanya enak didengar. Jadi kuping kita ini adem. Oh, kalau beliau ngajar ajib. Kuping kita enak dengarnya, ya. Walaupun suaranya nggak kencang juga, enggak. Pelan juga, enggak. Kemudian sabar lagi. Biar diledekin sama murid-muridnya, digojlokin sama mahasiswanya. Tenang aja dia, mas, sabar aja. Gak menampakkan wajah penuh amarah dan kemurkaan. Gak. Tahu betul kalau yang namanya anak-anak didik tuh ya begitu. Paling gampang deh. Ini masjid biasanya suka ada anak-anak TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, yang usia-usia belia begitu. Kalau ustadznya nggak kurang sabar, Masya Allah. Bisa-bisa, anak siapa sih lo? Ya anak bapak mamanya lah. Pakai nanya lagi ustadz. Itu paling dibantah begitu. Mana anak sekarang tuh. Mau jadi apa sih kamu? Ya mau jadi ustadz, kayak ustadz begitu paling jawabnya. Anak-anak sekarang tuh gitu tuh. Iya, bener ya? Allah, nggak ada terus. Ya ustadz, maaf ustadz, nggak ada begitu. Dibantah-bantahin terus. Di samping ustadznya yang kurang sabar, emang muridnya juga yang kurang ajar begitu. Wa tanazzuh. Dan juga bersih. Dari usaha untuk mencari, mata pencaharian yang hina. Ya, dalam tanda kutip ini begini, ada guru
atau seorang pengajar atau syekh atau ustadz lah gitu kira-kira ya, mohon maaf, nggak perlu nyebutkan nama, nggak perlu mengkategorikan siapa-siapanya, tapi misalnya ada seorang pengajar yang kemudian mencari atau dengan mata pencaharian yang lain selain dia ngajar, tapi cara mencarinya dengan cara yang hina. Artinya rizki yang tidak halal, atau dia makan yang haram, kemudian datang mengajar. Efek dari semua itu akan menghasilkan murid dan santri-santri juga yang maaf perbuatannya kalaulah tidak menyerupai, maka dia mendekati. Makanya ini, Masya Allah. Masya Allah, kalau kita lihat guru-guru kita yang dulu ya Allah, ya, yang ngajar di kampung-kampung, yang ngajarin kita alif bata, ya, dan lain sebagainya, nggak pakai mikir, walaupun pakai sepeda ontel gitu tuh. Sekarang udah jarang tuh sepeda ontel, kalaupun ada mahal. Ya, akan ada komunitasnya tuh kalau nggak salah. Semarekon atau di mana tuh, ada ontel. Ya mungkin bisa jadi yang pakai sekarang lebih tua sepedanya daripada yang naikin. Bukan sepeda yang mahal. Ya, ngajar di gelap gulita malam tetap ngajar. Bahkan di tempat ngajarnya pun hanya pakai lampu ublek. Lampu apa? Kalau bahasa Indonesia apa itu? Lampu apa? Teplok. Teplok itu bahasa Jawa. Apa? Pokoknya begitulah. Sampai kadang-kadang pas pulang tuh muka pada hitam semua. Ya, karena minyaknya habis. Gelap jalan. Tapi subhanallah, dari mereka lah lahir orang-orang besar. Sebab pengajarnya dan muridnya sama-sama mukhlisin. Sama-sama ikhlas untuk mendatangi tempat dia untuk menuntut ilmu. Kemudian wa mulazamatil wara' wal khushu' was sakinah wal waqar wat tawadhu' wal khudu'. Dan kemudian seorang pengajar harus melazimkan diri bersikap wara'. Insyaallah. Wal khusyu' dan bersikap khusyuk, was sakinah tenang, wal waqar berwibawa. Wibawa itu kadang terjemahkan lain. Kita cerita anekdot atau cerita candaan ya, jangan diambil serius. Misalnya contoh ini. Saya mak, ada seorang perempuan, saya mak mau minta dipertemukan dengan laki-laki yang punya wibawa. Wah, harus itu nak. Kalau laki-laki nggak punya wibawa bagaimana nanti di depan perempuan atau istrinya? Harus punya wibawa. Kata anaknya, bukan wibawa yang mak maksud, mak. Yang bagaimana? Nanti kalau sudah datang untuk melamar saya, nanti itu kelihatan wibawanya. Yang bagaimana? Wih, bawa mobilnya keren. Wih, bawaannya banyak. Wih, bawa kita gitu. Wah. Wih, bawa segala macam. Bukan wibawa yang begitu. Wibawa yang mak maksud itu punya kehormatan di hadapan keluarganya. Ya. Punya muruah yang terjaga. Kedekatan mungkin. Artinya wibawa yang dimaksud adalah laki-laki itu tinggi kedudukannya di hadapan perempuan. Sebagaimana dalam suratun Nisa, ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena sebab apa? Karena sebab memiliki keutamaan daripada kaum Hawa. Ada tugas berat yang diemban, yang dititipkan, yang dipasrahkan kepada seorang suami daripada istri dan anak-anaknya. Gitu. Wibawa yang tadi kita sebutin bukan ya? Nah, nanti kalau milih-milih mantu jangan begitu. Wah, pokoknya bapak atau ayah atau papa mau mantu yang punya wibawa nak. Tenang pak, saya udah tahu ilmunya. Yang mana yang kemarin belajar ngaji. Itu. Ya. Artinya di samping memiliki sifat khusyuk, juga memiliki sifat al-waqar,
punya wibawa lah gitu. Dan ini berlaku bukan hanya kepada pengajar, kepada murid-murid atau yang belajar pun sama. Saya teringat hadza kalam al-Imam al-Dhahabi. Al-Imam al-Dhahabi ini seorang ulama besar, ad-Dimashqi. Ya, lahir di Ahlus Syam. Ya, di Suriah, lahir dan wafat di Suriah. Tahun 1348 Masehi. Berarti kalau tahun wafatnya dengan sekarang 2021 sekitar 670-an yang lalu. Ya, Al-Imam al-Dhahabi Ibnu Abdullah Muhammad bin Muhammad Dhahabi. Bukannya Imam al-Dhahabi lah begitu. Maka beliau pernah mengatakan begini. Man talabal ilm lil akhirah. Tuh, kita ini semua berlaku untuk kita semua. Man talabal ilm lil akhirah kasahul ilm. Yang pertama. Wa khasha' Allah atau khasyatillah. Wastakan wa tawada'. Ada 4 sifat yang dimiliki seseorang, baik dia sebagai pelajar maupun pengajar. Kalau dia menuntut ilmu lil akhirah, karena tujuan akhirah, kasahul ilm. Dia akan merasakan bahwa dirinya seseorang akan merasakan bahwa dirinya walaupun sudah belajar sekian tahun lamanya kayak orang-orang dulu tuh, walaupun mondoknya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kalau sudah ada majelis ilmu dia mojok pinggiran. Ya. Walaupun puluhan tahun sudah lebih lama belajarnya, enggak menjadikan dirinya harus ada depan atau ada barisan paling depan. Enggak. Ya. Karena sifat yang mulia tadi, kasahul ilm. Tidak merasa punya apa-apa, enggak merasa bisa apa-apa. Nah, saya mau buat kemarin, maaf. Beliau aja lah yang mimpin begitu kira-kira. Ya. Kemudian yang kedua, khasyatillah atau khasya' Allah. Lebih khusyuk. Anak khusyuk ini enggak kemudian nunduk. Baru apa? Baru saya lihat. Kemudian kata Imam al-Dhahabi, yang pertama kasahul alim. Dia tidak merasa memiliki apa-apa. Dia tidak merasa alim. Dia tidak merasa paling pintar di antara yang lain. Yang ketiga, wastakan. Kelihatan tenang. Lebih tenang. Karena yakin betul ada keberkahan ilmu dari seseorang. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mau cari ridha, baik dari Allah Subhanahu wa taala ataupun daripada guru yang akan mengajar dirinya. Karena tahu betul sebagaimana dalam surah Yusuf, dan tidak salah ayat ke-76, narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Semakin dia alim, semakin dia pintar, semakin dia merasa bodoh. Ya. Kenapa sebab? Karena ada yang maha tinggi daripada yang maha mengetahui. Ada yang lebih tahu daripada seluruh pengetahuan. Siapa dia? Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala ta'zamatuh. Kalau bahasa sekarang ada di atas langit ada langit. Kalau ada orang alim, maka di atasnya lagi ada yang lebih alim. Dan yang mengangkat seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala, man nasya, sebab kehendaknya. Bagaimana dalam surah yang diterangkan oleh guru kita tadi Ustaz Anam dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 paling bawah lembaran kedua. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina ilma darajat. Ada kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh karena sebab diawali oleh seseorang itu dengan imannya.
dengan iman. Bukan hanya sekedar dia alim, tapi dia beriman. Maka seseorang yang beriman dan alim menuntut ilmu dengan benar karena Allah Subhanahu wa taala yang dia cari, maka diangkatlah derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak gampang. Maka baik seorang pengajar ataupun pelajar mestinya harus memiliki sifat-sifat yang sama. Ilmu madhabi yang ketiga, wastakan, tenang, tak pusing. Maaf, bakal digaji berapa oleh ketua yayasan, bakal dikasih hadiah berapa, nggak mikirin. Begitu juga murid-muridnya, nanti bakal dapat jatah kopi atau sekedar gorengan atau nggak mikir. Yang penting saya datang aja ke Kubak, saya mau ngaji, saya mau nutut ilmu, saya mau talabul ilm lil akhirah, tujuan dan akhirah. Tidak ada tujuan lain. Yang keempat, watawada. Orang yang menuntut ilmunya karena akhirah punya sifat rendah hati. Seseorang yang merendahkan hatinya, yakin dia bukan berarti merendahkan dirinya. Justru dia meninggikan derajat dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merendahkan hati, justru dia bukan merendahkan dirinya, tapi justru meninggikan dirinya di hadapan Allah. Keempat, kalau tujuan akhirah. Begitu juga sebaliknya. Man talabahu lid dunya, kata Imam Mudzahabi. Kalau dia tujuannya untuk dunia, subhan. Yang pertama ini, atakabbara bihi. Atau takabbara bihi. Kan muncul sifat sombongnya. Akhirnya muncul. Wa takaththar. Wa tajabbar. Wasdara bil muslimin al-ammah. Orang yang nuntut ilmunya atau mengajarkan ilmunya karena dunia akan muncul takaburnya. Ya mah baru juga kemarin lulus. Kalau kita mah ya kan jadi sebutnya doktor begitu. Udah lulus dari Timur Tengah. Nggak tahu lulusnya sebagai yang bagaimana, nemenin ISIS atau nemenin pejuang-pejuang Afghanistan atau apa. Ya. Artinya betul-betul terjaga niat keikhlasan dan ketulusannya mengajar ataupun belajar. Maka tidak muncul sifat takabur. Maka kalau dia lid dunya, muncul takaburnya. Muncul merasa dia paling hebat, paling pintar. Muncul juga watajabbar. Watajabbar itu paling berkuasa begitu. Muncul sifatnya. Kalau lid dunya, yang keempat, muncul sifat yang lain hina dibandingkan dirinya. Tidak lebih luar biasa perkara ilmu dibandingkan dirinya. Maka yang empat tadi mestinya dimiliki oleh seseorang agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tidak merasa punya apa-apa. Kemudian khusyuk di hadapan Allah. Yang ketiga, tenang. Yang keempat, tawadhu. Maka begitu juga sebaliknya. Jangan sampai kita menuntut ilmu karena dunia yang akhirnya menghasilkan sifat yang sombong, sifat merasa lebih pintar, sifat lebih berkuasa, dan sifat lebih mulia. Akhirnya menghinakan orang-orang selain dirinya. Dari sebab ilmu. Dan kemudian wajtinabil dhahik wal ikthar min al-mazhi, dan juga menjauhi seringnya tertawa dan banyak bercanda. Softah atau al-dhahik atau al-mazah itu boleh. Bahkan Nabi di antara sahabat duduk dengan beliau pun seringkali bercanda. Ya, candaan Nabi itu salah satunya sama seperti kita. Kalau kita sering bercanda ketika melewati satu tempat, kemudian ada pedagang kelapa gitu, biasanya menjual kelapa muda begitu ya. Kemudian kita datang ke tempat itu, kita minta satu gelas kelapa muda. Ternyata yang disuguhkan adalah kelapa tua. Kita protes sama penjualnya, "Bang, biasanya kan kelapa muda, kok kelapa tua ini?"
Dengan gampangnya, pedagang kelapa atau si abangnya menjawab, ente bisa aja. Sebelum ente datang, ini kelapa muda ini. Pas ente datang, tua udah kelapanya. Tuh. Ya, candanya bener. Sama dulu. Ada wanita, ada seorang wanita tua bertanya sama Nabi dan memastikan sifat terpercaya. Ya Rasul, ya wahai Muhammad, engkau kan disebutkan sebagai Al-Amin. Maka buktikan kalau engkau bisa dipercaya. Baik, saya pastikan saya bisa dipercaya, kata Nabi. Kalau begitu, bawakan saya seekor anak onta besok pagi. Saya hantarkan ke sini anak onta. Gitu kan? Kata Nabi. Ditunggulah esokan pagi. Pas keesokan pagi, Nabi membawakan onta yang sangat besar. Bukan hanya besar, tapi tinggi. Tes. Sambil berteriak-teriak. Ngomongin sama orang-orang. Muhammad yang selama ini kau sebut sebagai Al-Amin. Enggak, dia nggak bisa dipercaya. Kumpul orang-orang itu. Bagaimana bisa? Saya meminta kepadanya untuk membawakan anak onta pagi ini. Ternyata dia membawakan onta yang tinggi dan besar ini. Dia nggak bisa dipercaya. Kemudian dia bertanya, Muhammad, kau tidak bisa dipercaya. Nanya, kata Nabi, kalau bahasa gitu. Nanya, saya kan minta anak onta. Kenapa ente bawain onta yang gede dan tinggi begini? Maaf bu, biar gede dan tinggi tetap ada maknya ini. Paham ya? Candaannya paham? Yang diminta oleh perempuan anak onta. Dibawakan sama Nabi, onta yang besar dan tinggi. Dia protes, kenapa? Anak onta. Yang dalam pikiran kita, anak onta pasti kecil. Maka ketika dibawakan anak onta yang besar dan mak, walaupun ini onta besar dan tinggi, tetap ada maknya. Berarti anak. Begitulah cara Nabi bercanda. Penuh dengan ilmu. Gak kayak kita, latah-latahan, bercanda yang gak manfaat. Hanya sekedar guyon. Bahasa kasarnya cuman bisa mangap doang. Mangap. Asal mangap aja udah ketawa ke TV. Gak ada manfaat. Ya. Wadhaif. Tanok. Kemudian seorang pengajar juga atau mengerjakan tugas syariat, membersihkan dan berbagai kotoran, juga rambut-rambut, bulu-bulu yang syariat. Contoh gini, ketika Jumat, seorang pengajar harus nyontohin, oh, Masya Allah, besok Jumat potong kuku, atau cukur kumis, ya, minimal cukur rambut sedikit. Ketika anak murid lihat, Pak Guru, kok tiap minggu cukur mulu sih? Ya, tiap minggu kok potong kuku mulu sih? Iya nak, itu bagian daripada sunnah dan dituntun oleh syariat, diatur oleh agama. Mudah-mudahan kalian bisa nyontoh ya nak. Semua anak muridnya tahu, oh iya Pak Guru. Baik, besok saya coba deh. Tiap pagi di hari Jumat, saya minta sama Umi, sama Abi, buat motong kuku saya. Menganterin ke tukang cukur. Tuh begitu. Akhirnya ada yang iseng, semua bulu ya Pak Ustadz. Iya, akhirnya sampai alisnya dicukur juga lagi. Bingung Pak. Kahossi syarib, wa taqlimil adfar, wa tasrihil lihyah, wa izalatil rawaih al-karihah, wal malabis al-makruhah. Kemudian ya menggunting kumis, motong kuku, menyisir jenggot juga, menghilangkan bau-bau yang tidak enak dan pakaian-pakaian yang makruh. Ini penting. Jadi guru juga harus nyontohin pakai wangi-wangian. Bagian sunnah. Setiap hari Jumat, wangi banget Pak Ustadz ya, hari Jumat. Pokoknya Pak Ustadz kalau mau hari Jumat, wangi dah. Pengen minta dah kayaknya. Sebotol habis buat muridnya semua. Tuh. Gak apa-apa. Sebagai contoh, agar menjadi tauladan.
uswah juga buat murid-murid dan santri-santrinya. Wal yahdhar kull al-hadri min al-hasad wal riya' wal 'ujub wa ihtiqari ghairihi wa in kana dunahu wa yanbaghi an nasta'mil al-ahadith al-waridah بالتسبيح والتحليل ونحوهما من الأذكار والدعوات وأن يراقب الله تعالى بسره وعلانيته ويحافظ على ذلك وأن يكون تعويله في جميع أموره على الله تعالى. Yani, saya habiskan juga satu fasal. Dan juga seorang pengajar, terutama pengajar Al-Quran, harus berhati-hati dengan sepenuh kehati-hatian. Lagi-lagi, berhati-hati dengan sepenuh kehati-hatian. Wal yahdhar kullal hadar. Untuk apa? Untuk menghindari sifat dengki, al-hasad, Masya Allah. Ya. Dengki ini dimiliki oleh semua orang, termasuk seorang pengajar guru. Makanya saya teringat Sultanul Alim, Sayyid Al-Habib Salim bin Abdul mengajarkan doa kepada murid-murid dan santri-santrinya. Kalimat doa begini, Allahumma sallimna min al-bala wal riya wal kibriya. 3 tu. Sallimna min al-bala. Ya Allah, selamatkan kami dari bala bencana. Yang kedua, wal riya, sifat riya. Yang ketiga, wal kibriya. Maka termasuk balaknya orang-orang alim, bencananya orang-orang alim atau seorang pengajar, hasad. Ya, hasad. Contoh, ada seorang pengajar yang hanya bisa ngajar kitab-kitab kecil yang tipis. Salah satunya ngajar kitab-kitab besar. Ente ngaji sama siapa? Masih fulan. Oh, dia mah ngajarnya kitab kecil tipis. Misalnya segitu doang udah. Tak berani ngajar kitab-kitab besar. Subhanallah, muncul hasad kepada seorang pengajar. Ya, enggak boleh. Waria, termasuk sifat riya. Masya Allah. Berbangga diri. Jangan. Wal ujub. Kemudian wahtiqari ghairi wa in kana dunah. Akhirnya ngeremehin orang, ngeremehin saudaranya yang lain, pengajar-pengajar yang lain. Ya. Yang dimana orang itu merasa di bawahnya atau merasa rendah daripada dirinya, kayak tadi ya. Kalau orang menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu karena kalian lidunnya, akhirnya punya sifat untuk menghinakan yang lain. Dan sepatutnya seorang pengajar harus menyampaikan hadis yang meriwayatkan tentang perkara untuk bisa menyebut tasbih, tahlil, dan selain keduanya, dan juga azkar wa da'wat. Ajarkan tentang zikir-zikir dan doa-doa yang agar bisa semua itu bertujuan melembutkan hatinya. Ya, melembutkan hatinya. Dia selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam situasi yang asir, sembunyi-sembunyi, atau wa'alaniyatih, atau terang-terangan. Lagi-lagi berapa bulan yang lalu saya sampaikan tentang ini. Jadi ruang ngajar itu ikhlasnya kudu sama, takarannya harus sama. Gak melihat berapa orang yang datang, gak melihat berapa hadiahnya, gak akan melihat bagaimana keadaan sosial di situ, enggak. Dia tidak lihat semua itu. Yang dia lihat adalah ya, liwajhillah, karena berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang pengajar atau pelajar, terutama Al-Quranul Karim, menjaga atas hal-hal yang semuanya itu dan menjadikan semua andalan dirinya pada urusan-urusan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, tentang perkara ilmu itu hanya Allah yang tahu. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah, meminta taufik kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini adalah ilmu yang manfaat, ilmu yang maslahat, ilmu yang barakah, baik untuk dirinya, untuk yang diajarkannya, atau untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya, jadi baik seorang pengajar ataupun pelajar, baik guru dan murid, memiliki frekuensi yang sama untuk keikhlasannya, baik dalam mengajar
ataupun belajar. Mudah-mudahan manfaat dan kita bisa mengambil hikmah ilmu daripada apa yang saya sampaikan, daripada keberkahan ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab At-Tibyan ini. Allah Subhanahu wa taala meridai langkah kita untuk ilmu yang menghantarkan kita tariqan ilal jannah, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam. Terima kasih atas pemaparan dari guru kita. Alhamdulillah sudah di ujung acara. Insya Allah nanti akan ada sesi pertanyaan bagi para jamaah semua yang ingin bertanya. Alhamdulillah banyak pesan dan kesan dan ilmu yang telah kita dapatkan. Di antaranya yang pertama yaitu harus tanamkan keikhlasan dan ketulusan setiap dari perbuatan kita, langkah kita dalam kehidupan di dunia kita, senantiasa menjadi amal jariah kita, amal kebaikan kita. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan segala sesuatu dengan penuh keikhlasan. Kemudian yang selanjutnya adalah hendaklah menuntut ilmu jangan karena untuk dunia, tapi senantiasa untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah pesan dari Imam Az-Zahabi, ada unsur ilmu supaya ilmu kita ini berkah, barokah dan manfaat. Tanamkan pada diri kita 4 hal, di antaranya tasahul ilmi, atau kita merasa belum bisa apa-apa, merasa belum banyak yang kita kuasai, hendaklah ini tanamkan pada diri kita, yaitu tasahul ilmi. Kemudian yang kedua adalah khasyatillah. Khasyatillah adalah takut kepada Allah senantiasa, karena kehidupan kita selalu dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga wastaka, yaitu tenang. Yang keempat adalah tawadu, senantiasa hendaknya rendah hati. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mengamalkan di kehidupan kita kelak, dan mudah-mudahan senantiasa kita diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Silahkan kepada para jamaah semua yang ingin bertanya, dipersilahkan waktu dan tempatnya. Tidak ada? Baik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Syukran jazakumullah ya Syekh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.